Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Anissa Nurul Halima, NIM 1805764, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Pendidikan Indonesia Kampus di Sumedang. Pada video kali ini, saya akan mencoba memaparkan tentang konsep dasar kepemimpinan pendidikan. Dan pada video kali ini juga akan ditampilkan kegiatan wawancara yang telah saya lakukan dengan salah satu guru di Sekolah Dasar Negeri Magung 1 terkait kepemimpinan pendidikan. So, nggak usah lama-lama, langsung aja kita ke videonya. Hai semua, terlebih dahulu kita akan berbicara tentang konsep dasar dan definisi dari leadership atau kepemimpinan. Sudah banyak ahli yang mengemukakan definisi dari kepemimpinan. Misalnya, George R. Terry pada tahun 1972 mengatakan bahwa kepemimpinan adalah suatu aktivitas atau suatu proses mempengaruhi orang-orang supaya diarahkan untuk mencapai tujuan organisasi. Kemudian, Ralph M. Stojiel pada tahun 1998 menyatakan bahwa kepemimpinan adalah suatu proses mempengaruhi kegiatan-kegiatan sekelompok orang yang terorganisasi dalam usaha mereka menetapkan dan mencapai tujuan. Ada pula Sutarto pada tahun 1998 menyatakan bahwa kepemimpinan adalah rangkaian kegiatan penataan berupa kemampuan mempengaruhi perilaku orang lain pada situasi tertentu agar bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dari ketiga pendapat para ahli mengenai definisi kepemimpinan tersebut memiliki kesamaan kata kunci, yakni proses mempengaruhi orang lain dan untuk mencapai tujuan bersama. Jadi dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain, baik itu kelompok atau bawahan, serta kemampuan untuk mengarahkan sikap dan perilaku kelompoknya guna mencapai tujuan kelompok atau tujuan bersama. Nah, dalam konteks pendidikan, kepemimpinan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam menggerakkan, mempengaruhi, memberikan motivasi, dan mengarahkan orang-orang di dalam organisasi atau lembaga pendidikan tertentu untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah dirumuskan sebelumnya. Terdapat ungkapan yang cukup terkenal terkait kepemimpinan, yaitu "Leaders are born, not made". Artinya, pemimpin itu dilahirkan. Ada satu keyakinan bahwa yang akan menjadi pemimpin itu sudah ditakdirkan. Artinya memang bukan dibentuk. Yang pada akhirnya, ungkapan ini akan memberikan pola pikir negatif bagi siapapun yang mendengarnya. Akan muncul satu asumsi yang membuat orang berpikir negatif. Ya sudah, kalau memang benar pemimpin itu sudah ditakdirkan, maka saya yang tidak memiliki takdir untuk menjadi pemimpin, saya tidak usah membentuk diri, tidak usah mengembangkan diri, tidak usah terus berlatih dan belajar, dan juga tidak usah berharap untuk bisa menjadi pemimpin. Padahal, terlepas dari ungkapan tersebut, kita sebagai manusia sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi khalifah, menjadi pemimpin di muka bumi, ya minimal menjadi pemimpin untuk diri kita sendiri. Jadi, mau ditakdirkan ataupun tidak, secara idealnya adalah leader are born and make. Leader are born and make. Jadi kombinasi antara dua hal yang mau tidak mau harus dipahami bahwa yang namanya setiap orang, setiap manusia memiliki keyakinan, kemampuan, dan kesempatan yang sama untuk menjadi seorang pemimpin. Ya karena tadi kombinasi bahwa pemimpin itu selain dilahirkan tetapi juga dibentuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu, selamat siang. Apa kabar Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mohon maaf Bu, sebelumnya apa boleh untuk memperkenalkan diri Ibu terlebih dahulu? Oh, boleh saja. Oke, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Imas Komalawati, SPD, alamat di Kampung Parigi, RT 2, RW 7, Desa Ciparai, Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung. Di sini saya sebagai guru pengajar di kelas 6.
Baik, terima kasih sudah memperkenalkan diri, Bu. Jadi di sini saya ingin menanyakan beberapa hal terkait kepemimpinan pendidikan, Bu. Menurut Ibu, apa sih kepemimpinan pendidikan itu? Menurut pendapat saya, kepemimpinan itu kan kemampuan seseorang. Seorang pemimpin dalam mendorong, mempengaruhi orang lain agar bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Berarti kalau kepemimpinan pendidikan artinya kemampuan tersebut dilaksanakan di dalam lingkup kependidikan. Menurut Ibu, siapa sih sosok pemimpin di bidang pendidikan itu? Kalau ditanya siapa sosok pemimpin di bidang pendidikan, menurut pendapat saya, pemimpin di bidang pendidikan itu banyak. Ada di rumah juga orang tua kan termasuk pemimpin. Kemudian di sekolah, guru juga bisa. Kemudian kepala sekolah juga termasuk pemimpin. Dan di pihak-pihak yang lain yang jabatan serta tanggung jawab di lembaga pendidikan itu semua bisa dikatakan sebagai seorang pemimpin. Jika lebih difokuskan lagi, di SD Negeri Magung 1 ini siapa sih, Bu, yang memegang tanggung jawab sebagai pemimpin sekolah? Kepala sekolah tentunya. Kalau di SD Magung 1 itu yang paling difokuskan ya tentunya kepala sekolah. Nah, menurut Ibu, tipe kepemimpinan kepala sekolah seperti apa sih yang baik itu? Baik, menurut pendapat saya, tipe kepemimpinan yang baik itu adalah yang berlandaskan pada filosofi atau konsep dari Bapak Pendidikan Indonesia, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Beliau mengatakan 3 hal, yaitu yang pertama, ingarso sung tulodo. Maknanya bahwa menjadi seorang pemimpin itu harus memberikan contoh, harus menjadi panutan, harus menjadi contoh teladan bagi para bawahannya. Kemudian sesudah itu baru melangkah ke kalimat yang kedua, yaitu ing madyo mangun karso. Untuk kalimat yang kedua yaitu ing madya mangun karsa, yang artinya berarti seorang pemimpin itu harus mundur dan berada di tengah-tengah untuk memberikan semangat dan guna memberikan kepastian, keyakinan kepada anggota atau bawahan agar bawahan tersebut bisa merasa nyaman, merasa aman, dan dapat melaksanakan tugas dengan baik. Untuk kalimat yang ketiga berisi tuturi handayani, yang berarti bahwa seorang pemimpin itu harus mampu memberikan motivasi atau mensupport bawahannya, memberikan semangat dari belakang. Berarti seorang pemimpin seandainya sudah bisa melaksanakan ketiga kalimat tersebut dikatakan sudah berhasil, dengan catatan bahwa seorang pemimpin meskipun sudah berhasil misalnya berprestasi baik, jangan merasa diri paling karena hasil jerih payah dia begitu. Makanya harus merasa bahwa ini adalah hasil kerjasama di antara semua, antara pemimpin dan juga bawahannya. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya yang sangat luar biasa sekali. Semoga sesi wawancara atau sesi sharing kita kali ini bisa bermanfaat ya Bu. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Semoga Ibu sehat selalu ya Bu. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan sukses. Cukup unik ya pemirsa. Ternyata selain tipe kepemimpinan yang ada pada umumnya, seperti misalnya tipe kepemimpinan otoriter, demokratis, inovatif, ternyata masih ada tipe kepemimpinan lain sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Imas tadi. Dimana menurut beliau, tipe pemimpin yang baik adalah mereka yang mampu menerapkan 3 konsep yang disampaikan oleh Bapak Pendidikan Indonesia, yakni Bapak Ki Hajar Dewantara. Dimana menurut
Bapak Ki Hajar Dewantara itu, pemimpin harus mampu menerapkan yang pertama, Ingarso Sungtulodo, artinya pemimpin itu harus mampu menjadi teladan. Pemimpin harus maju ke depan ketika situasi kelompok sedang genting, ketika situasi kelompok membutuhkan penanganan. Nah, di situ tugas pemimpin harus menangani masalah-masalah yang ada pada kelompok. Nah, ketika masalah tersebut sudah teratasi, maka pemimpin itu harus melaksanakan yang kedua, yaitu Ing Madya Mangunkarso. Pemimpin harus mundur, harus berada di tengah-tengah kelompok untuk membangun karsa dan juga membangun semangat agar para bawahannya itu bisa semangat melaksanakan tugas dengan baik. Dan kemudian pemimpin harus melaksanakan kalimat yang ketiga, yakni Tuturi Handayani. Artinya pemimpin mundur lagi ke belakang untuk memberikan support kepada bawahannya dari belakang, dan ketika kelompok mendapatkan kesuksesan, pemimpin itu tidak mengklaim bahwa kesuksesan tersebut adalah hasil usahanya sendiri, melainkan hasil kerjasama antara satu sama lain. Cukup sekian pemaparan pada video kali ini. Semoga apa yang sudah disampaikan dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan baik dalam penyampaian maupun dalam hal teknis. Saya Anissa Nurul Halimah pamit undur diri dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Bye bye.